Seandainya kalian mengetahui dan sadar sesadar-sadarnya tentang perkara itu, tentu kalian akan segera beribadah kepada Allah, kalian tentu akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sayang sekali di antara manusia banyak yang lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa musalliyan ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada petang kali ini bisa meneruskan kajian secara rutin, sekalipun pada Ahad kemarin sempat kosong satu kali karena ada kegiatan di kampung saya dan saya harus hadir. Mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, berarti malam ini kita meneruskan dari surah Al-Qari'ah, sekarang masuk di surah At-Takatsur, surah yang ke-102, ayat 1 sampai ayat 8. Karena memang surah At-Takatsur ini memiliki 8 ayat. Jamaah sekalian, surah At-Takatsur ini berbicara tentang bermegah-megahan, begitu cintanya kepada dunia dan melalaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga berujung kepada celaka. Ya, ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jemaah sekalian, ini diberi nama At-Takatsur, ya, diambilkan dari awal surah Alhaakumut Takatsur. Disepakati oleh semua mufassirin bahwa ini terkategori sebagai surah Makkiyah, artinya Nabi masih berada di Mekah, kecuali Imam Bukhari yang mengatakan ini Nabi sudah berada di Madinah. Bisa dibaca dalam Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran volume yang ke-20 halaman 168. Surah ini memiliki sabab nuzul, banyak sabab nuzulnya, tapi saya ambil 2 saja, yaitu berkenaan dengan kabilah Ansor yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsir Al-Qur'anul Azim volume yang ke-8 halaman 473. Ini berkenaan dengan kabilah Ansor. Ansor itu berarti orang-orang yang berada di Madinah, Yasrib, Madinah, ya. Orang-orang Ansor itu dulu keturunan
dua suku besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nah gitu. Aus dan Khazraj itu sebenarnya dulu bersaudara, tetapi di antara mereka saling bersaing dan saling perang. Itu dulu bersaudara itu. Nah, yang bertikai dan bermegah-megahan saling membangga-banggakan di kabilah Ansor itu adalah Bani Harisah dan Bani Haris. Bani Harisah dan Bani Haris ini saling membanggakan diri dan kepemilikan mereka, pamer kekayaan, pamer harta, pamer kekuasaan di antara Bani Harisah dan Bani Haris ini. Di antara mereka itu saling membangga-banggakan diri mereka, membangga-banggakan kepemilikan mereka. Ustadz, apa nggak boleh kita memiliki harta yang banyak? Oh, itu boleh. Di dalam Islam, orang memiliki harta itu tidak dibatasi jumlahnya. Ya, tidak dibatasi jumlahnya, bebas. Seberapapun kita memiliki harta itu boleh. Tetapi cara untuk memperoleh harta itu yang dibatasi. Caranya yang dibatasi. Makanya ada halal dan haram. Caranya yang dibatasi. Tapi jumlahnya berapa nggak dibatasi. Ini berbeda dengan sosialis komunis. Kalau sosialis komunis itu jumlahnya dibatasi, jumlah kepemilikan dibatasi. Ada yang membatasi jumlahnya sama rata sama rasa, komunis tulen ini. Ada yang dibatasi hanya sebatas faktor produksi, bahwa faktor produksi itu tidak boleh dimiliki oleh individu, tetapi dimiliki oleh negara. Jadi misalkan orang punya traktor tetapi dipakai untuk mengerjakan sawah dia sendiri, boleh. Tapi kalau traktor itu sampai disewakan ke orang lain, nggak boleh, karena merupakan faktor produksi. Rumah ditempati boleh, tapi kalau rumah itu disewakan, dikontrakkan, bikin hotel, nggak boleh, karena dianggap faktor produksi. Ada yang model begitu, sosialis itu. Ada sosialis itu yang model tanahnya harus sama, 1 hektar semua. Ada sosialis itu yang beranggapan bahwa jumlah upah buruh itu dibatasi. Ada yang begitu. Semua kepemilikan milik negara. Di dalam Islam tidak. Orang mau kaya sekaya apapun boleh, uang sebanyak apapun boleh, harta sebanyak apapun boleh, tetapi cara memperolehnya dibatasi. Itu Islam. Dan setelah dia memiliki harta itu, dia memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Apakah dia harus berinfak, bersedekah, zakat, dan seterusnya. Ada tanggung jawab sosial. Baik, kembali ke Bani Harisah dan Bani Haris yang saling membangga-banggakan diri mereka, membangga-banggakan kepemilikan mereka. Kemudian turunlah ayat Alhaakumut Takatsur. Kalau dalam pendapat yang lain, Ibnu Abbas, Muqatil, dan Al-Kalbi bercerita ini berkaitan dengan Bani Abdul Manaf dan Bani Sahm yang saling menghitung soal banyaknya pemimpin dan pembesar mereka. Jadi mereka itu berbangga-bangga dengan pemimpin-pemimpin mereka, pembesar-pembesar mereka, leluhur-leluhur mereka dibangga-banggakan. Bahkan di antara mereka saling menunjukkan pembesar-pembesar yang telah mati. Jadi kalau Bani ini mengatakan, oh itu pembesar-pembesar saya sudah mati, ini kuburannya. Yang satunya ganti, oh itu yang di sana, yang dikubur di sana itu adalah pembesar-pembesar kami. Terus di antara mereka saling membangga-banggakan pemimpin dan pembesar-pembesarnya. Kemudian diturunkanlah Alhaakumut Takatsur. Di situ ada kata alhaakum. Dari kata al-ilha. Al-ilha itu dari al-lahwu. Al-lahwu itu bermakna al-ghaflah. Ghaflah itu artinya lalai. Makanya ada kitab Tambihul Ghafilin. Kemudian juga ada jamaah zikir namanya Zikrul Ghafilin. Gitu. Ya, ada itu. Nah, apa itu al-ilha atau al-lahwu yang bermakna al-ghaflah atau lalai itu apa? Yaitu segala sesuatu yang menyenangkan hingga sibuk sesibuk-sibuknya
sehingga sampai lupa kepada perkara yang penting, yaitu apa? Ketaatan. Berarti termasuk lihat sepak bola sampai subuh itu termasuk ghaflah itu. MU main sama mana gitu, Barca main sama mana, itu ghaflah itu. Lalai sampai lupa tahajud, bahkan subuhnya juga ditendang. Nggak boleh itu. Sibuk namanya. Ini ada tuh yang pecinta bola ini. Wonten sing pecinta bola. Baik, di situ ada kata at-takatsur. At-takatsur. At-takatsur itu mengikuti wazan tafa'ul, ya. Takatsur, tafa'ul artinya saling. Ya. Tafa'ul dalam apa? Dalam al-kusri, dalam banyak-banyakan, saling membangga-banggakan di dalam banyak-banyakan. Ya. Saling membanggakan diri mereka, saling membanggakan jumlah mereka. Itu dijelaskan oleh Imam Al-Baydawi di dalam Al-Anwar Tanzil wa Asrar. Ya. Nah, gitu. Jadi yang dimaksud dengan sibuk lalai di sini, bermegah-megahan di sini ini sampai lupa kepada ketaatan, sampai lupa kepada perkara akhirat. Demikian yang disimpulkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir volume yang kelima halaman 598. Padahal Nabi telah mengingatkan al-kayyisu man dan nafsahu wa amila lima ba'dal maut, al-hadis. Nabi itu sudah mengingatkan al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu, orang yang bisa introspeksi diri, wa amila lima ba'dal maut, dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk kehidupan setelah mati. Itu cerdas. Kenapa cerdas? Kenapa kayyis? Kenapa cerdas? Karena kematian itu pasti datang dan tidak menunggu lama, iya kan? Sementara kalau tidak dipersiapkan dengan baik, datangnya kematian itu ini berbahaya. Sehingga orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mempersiapkan amal-amal untuk kehidupan setelah mati, di mana kematian itu datang sewaktu-waktu. Covid mati, banyak ya, banyak. Jantung mati, banyak. Meletes kukul mati. Pas meletes kukul di pinggir jalan ada sedan lewat kesenggol. Hatta zurtumul maqabir. Jamaah sekalian, di situ ada kata hatta, sampai zurtum, kalian masuk ke dalam al-maqabir, kuburan. Di situ ada kata hatta, hingga atau sampai. Ini merupakan ghoyah, batas akhir. Hatta itu situ merupakan batas akhir dari kehidupan kita. Apa batas akhir dari kehidupan kita? Adalah kuburan. Kuburan. Batas akhir hidup kita ini kuburan ternyata. Umur berapa kita masuk kubur? Nggak tahu. Di sini nggak tahu siapa yang paling duluan, nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Maqabir itu jamak dari makbaroh. Makbaroh. Nah, itu jamak dari makbaroh, kuburan. Di situ batas akhir kita ternyata mengunjungi kuburan. Mengunjungi kuburan di sini bermakna maut atau mati. Jadi yang dimaksud mengunjungi kuburan adalah manusia yang dia datang ke kuburan dalam kondisi mati, tapi nggak mungkin dia jalan sendiri, mesti ada yang nganterin. Ya, zurtumul maqabir, mengunjungi kuburan, masuk ke dalam kubur. Beda kalau orang hidup datang ke kuburan, itu namanya ziarah. Orang hidup datang ke kuburan namanya ziarah kubur. Ziarah kubur bagaimana Ustaz hukumnya? Nabi mengatakan, nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Kata Nabi, dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah.
Menurut ilmu usul fiqh, kalau ada perintah yang sebelumnya ada larangan, berarti di situ mubah. Dulu aku larang engkau untuk ziarah kubur, dilarang. Fazuruha, sekarang berziarahlah. Kalau ada satu perintah yang sebelumnya didahului dengan larangan, berarti mubah dalam pendekatan teks atau ayat ini, hadis ini. Tapi kemudian akan kita lihat, kalau kemudian ziarah kubur ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita, apalagi Nabi mengatakan obat yang paling mujarab untuk mengingat kematian adalah ziarah kubur, maka di situ ada keindahan, kebaikan, ya, maka disarankan kita berziarah kubur. Kalau kemudian berziarah kubur itu niatnya keliru, apa misalkan ngalah berkah, apalagi cari wangsit nemen ya, wah itu haram, syirik, sesirik-syiriknya nggak boleh itu. Ya, jadi kalau berziarah ke kubur itu adalah dalam rangka mengingat bahwa kita nanti akan mati seperti orang-orang ini. Itu. Kalla saufa ta'lamun. Kalla, janganlah begitu. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan itu. Kalla di sini merupakan penolakan, teguran, pembatalan atas perkataan seseorang. Jadi ternyata kita nggak boleh bermegah-megahan, saling membangga-banggakan diri sampai lupa kepada aturan Allah hingga mati masih begitu. Kalla, jangan begitu. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun. Selanjutnya jangan begitu, kelak kalian akan mengetahui. Sampai diulang 2 kali, Bapak Ibu sekalian. Berarti di sini ada takrir, ada pengulangan, ya. Pengulangan itu bermakna takkid, penguatan. Orang Arab itu kalau ingin menegaskan sesuatu diulangi 2 kali kebiasaannya. Lah kita kira-kira ya begitulah. Engkau teko lo ya nanggone pengajian, tenan ya engkau teko lo ya. Berarti ini takkid, ada takrir, ada pengulangan, berarti takkid, penguatan. Kita menasihati anak kita, kalau berangkat sekolah naik sepeda lewat pinggir ya, jangan lewat tengah ya, naik sepeda lewat pinggir. Sampai 2 kali, namanya takkid, penguatan. Itu penguatan. Bahkan ditambahi dengan summa. Summa ini menunjukkan bahwa yang kedua itu jauh lebih tegas dari yang pertama. Itu penjelasan dari Imam Al-Alusi di dalam kitab beliau Ruhul Ma'ani volume yang ke-15 halaman 453. Nah, kalau menurut Qatadah, ayat yang awal tadi itu kalla saufa ta'lamun tadi itu untuk orang kafir, summa kalla saufa ta'lamun untuk orang mukmin. Itu menurut Qatadah. Wallahu alam, yang jelas di sini ditegaskan bahwa jangan begitu, jangan bermegah-megahan, jangan hingga kalian lupa akan ketaatan sampai datangnya kematian. Jangan begitu. Kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla, jangan begitu. Law ta'lamuna, jika kalian mengetahui ilmal yakin, dengan ilmal yakin, dengan pengetahuan yang yakin. Tidak hanya oleh Allah diingatkan bahwa kalian nanti akan mengetahui perbuatan kalian,
bahkan nanti kalian, jika kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin. Ilmu yang yakin itu apa? Ilmu yang yakin atau ilmal yakin itu bermakna pengetahuan yang lahir dari keyakinan. Karena ada pengetahuan yang tidak lahir dari keyakinan, ada sekedar tahu gitu saja. Sesuatu dengan fakta yang bersumber sesuai dengan fakta yang bersumber dari dalil qat'i. Ilmu yakin itu bersumber dari dalil yang qat'i. Itu namanya ilmu yakin. Bersumber dari dalil yang qat'i. Dalil itu ada yang qat'i, ada yang dzanni. Jamaah sekalian. Dalil itu ada yang qat'i. Qat'i itu berarti pasti. Dzanni itu tidak pasti. Jadi dalil itu ada yang qat'i, ada yang dzanni. Kalau ditinjau dari sumbernya, dalil itu ada yang ada yang ditinjau dari sumbernya berarti subut, yang ditinjau dari penunjukannya berarti dalalah. Baik subut maupun dalalah bisa qat'i, bisa dzanni. Kita ambil contoh biar gampang begini. Ini sedikit cuplikan tentang ilmu usul fikih. Contoh misalkan begini. Qul huwallahu ahad. Dalil. Sumbernya apa? Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an itu sumber yang qat'i. Penunjukannya bagaimana? Qul huwallahu ahad. Ahad itu terjemahannya nggak mungkin 2, nggak mungkin 3. Ahad itu ya 1, berarti qat'i. Berarti qul huwallahu ahad dari sisi sumber qat'i, dari sisi penunjukan qat'i. Nah, sumber yang qat'i itu hanya 2. Kalau nggak Al-Qur'an ya hadis mutawatir. Di luar itu tidak qat'i. Gitu. Yang dzan bagaimana Ustaz? Yang dzan itu begini. Walaupun sumbernya Al-Qur'an itu bisa dzan. Contoh misalkan begini. Siapakah wanita-wanita yang boleh dinikahi setelah cerai atau ditinggal mati suaminya? Ternyata mereka harus 3 kali suci. Salah satu kuru. Lah, kuru salah sah itu 3 kali kuru itu bisa dimaknai apa? Bisa dimaknai suci, bisa dimaknai haid. Berarti walaupun sumbernya Al-Qur'an, ternyata dalilnya dzan. Disinilah kemudian dibutuhkan seorang mujtahid untuk berijtihad. Itu secuplik pembahasan tentang dalil dalam ilmu usul fikih. Mungkin suatu saat kita akan buka kajian khusus usul fik, suatu saat kajian usul fik. Nah, moga-moga orang ngantuk oleh usul fik karena agak mikir agak kelas berat, agak mikir. Baik, kemudian dalil itu ditunjukkan oleh akal maupun informasi yang kuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dijabarkan panjang lebar oleh Imam Az-Zuhaili di dalam Tafsir Al-Munir. Jamaah sekalian, Imam At-Tabari memberi penjelasan tentang kalla law ta'lamuna ilmal yakin di sini, bahwa Allah akan menghidupkan kalian dari kuburan-kuburan kalian pada hari kiamat setelah kematian. Seandainya kalian mengetahui dan sadar-sadarnya tentang perkara itu, tentu kalian akan segera beribadah kepada Allah. Kalian tentu akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sayang sekali di antara manusia banyak yang lupa, ghaflah, lupa, lalai, wis kadung seneng, ghaflah. Makanya perlu itu kita mengingat-ingat, jangan terus lalai. Latarawunnal jahim. Kalau sampai kita bermegah-megahan lupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati,
niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Masya Allah, di situ ada la tarawunnal jahim. Huruf lam di situ menunjukkan jawaban dari kalimat sumpah Allah Subhanahu wa taala yang kebetulan di sini sumpahnya ditiadakan. Menurut Imam Asy-Syaukani, bisa jadi ayat ini lengkapnya adalah wallahi latarawunnal jahim, tapi wallahinya ditiadakan. Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir volume yang kelima halaman 658. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa, dan sungguh selanjutnya kalian akan benar-benar melihat dengan ainul yakin, ya, bahwa di sini lagi-lagi diulangi sebagai sebuah takkid penegasan. Summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanyai yauma idzin, pada hari itu, anin na'im, tentang kenikmatan yang ternyata kenikmatan itu kalian gunakan untuk bermegah-megahan dan lupa kepada Allah. Akan ditanya nanti di akhirat berbagai kenikmatan yang membuat kita lalai kepada Allah. Jamaah sekalian, di situ ada kata naim. Naim, ada yang namanya naim. Kenikmatan, naim. Naim di sini beberapa mufassir mengutip pendapatnya para sahabat dan tabi'in berbeda-beda. Misalkan Imam At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran itu menjelaskan bahwa naim di sini adalah kesehatan dan keamanan. Mengutip pendapatnya Ibnu Mas'ud, Mujahid, Asy-Sya'bi dan Sufyan. Naim di sini adalah kesehatan dan keamanan. Sudah dikasih kesehatan, sudah dikasih keimanan, keamanan, kok kalian tidak gunakan kesehatan itu, keamanan itu dengan sebaik-baiknya? Ditanya nanti. Karena kalau nggak sehat nggak bisa berbuat apa-apa kita ini. Kalau menurut Imam At-Tabari, mengutip pendapatnya Ibnu Abbas dan Al-Hasan, naim di sini adalah pendengaran, penglihatan, dan kesehatan badan yang diberikan kepada kita. Kasih kenikmatan berupa pendengaran, penglihatan, kesehatan, kok nggak dimanfaatkan dengan baik? Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut At-Tabari, mengutip pendapatnya Sa'id bin Jubair, semua makanan dan minuman yang dikonsumsi, kita ini sudah dikasih makanan yang banyak oleh Allah, dikasih minuman yang banyak oleh Allah, dari bayi sampai tua, tetapi tidak mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah. Ya, semua yang kita makan, semua yang kita minum ini pun dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Sa'id bin Jubair ini menjelaskan kenapa kok kemudian naim ini berupa makanan dan minuman, didasarkan kepada hadis Nabi. Jadi hadis Nabi ini bercerita begini, suatu hari Umar bin Khattab ini berjalan, duduk di pinggir jalan. Kemudian Abu Bakar datang. "Wahai Umar, kenapa engkau di situ?" "Aku sedang lapar saja," kata Umar. Abu Bakar ikut duduk di sampingnya Umar. Datanglah Rasulullah. "Abu Bakar, kenapa engkau duduk di situ?" "Aku sedang lapar saja ya Rasulullah." Jadi rupanya Umar lapar, Abu Bakar lapar. Rasul pun juga lapar tapi tidak mengatakan. Itu baru saja hijrah ke Madinah. Jadi masih miskin semua. Lawang hijrah itu kan semuanya ditinggal kan? Semua harta kekayaan kan ditinggal. Jadi di Madinah itu masih miskin semua.
Bahkan untuk makan saja masih susah. Maka di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Rasulullah. Bertiga itu pada kelaparan semua. Datanglah orang Ansor membawa air. Apa yang kau bawa wahai sahabat? Ini adalah air dingin. Maukah paduka semua? Ya. Akhirnya kemudian didinginkan dulu. Setelah didinginkan, diberikan kepada mereka bertiga. Kemudian lari lagi orang Ansor ini, memetik buah kurma yang masih segar-segar, buah anggur yang masih segar, dipetik, lari, disuguhkan kepada mereka bertiga. Tidak berhenti sampai di situ. Orang Ansor itu langsung pergi lagi. Mau kemana engkau? Kata Rasulullah. Aku mau menyembelih kambing ya Rasul. Jangan engkau sembelih kambing yang bunting, kata Nabi. Maka kemudian dia pilih kambing yang tidak bunting, disembelih, dimasak, kemudian disuguhkan kepada mereka bertiga. Kemudian mereka bertiga memakan berempat, satu kambing dimakan berempat. Itulah salah satu hadis yang menceritakan bahwa satu kambing itu dimakan berempat oleh sahabat. Ya. Habis. Ya. Ya, tidak darah tinggi karena tidak dicampur dengan karbohidrat kan. Insya Allah. Maka kemudian Rasul mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar dan Umar, semua makanan dan minuman ini nanti akan ditanya oleh Allah di akhirat. Kalian bersyukur ataukah tidak? Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku bersyukur wahai Rasulullah atas kenikmatan yang datang hari ini. Itu yang diceritakan oleh Sa'id bin Jubair. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi mari kita jalani hidup ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang diberikan ini tidak untuk kita bermewah-mewahan, tidak hingga kita lalai kepada Allah, tetapi untuk disyukuri. Alhamdulillah. Itu. Jadi kita ini dilarang untuk berbangga-bangga, bersaing di dalam persoalan duniawi ya, yang bisa melalaikan ketakwaan. Pelajaran yang berikutnya adalah hari kebangkitan itu pasti akan datang. Pelajaran berikutnya, semua kenikmatan yang diberikan kepada kita ini akan ditanya nanti di akhirat. Kita syukuri atau tidak kita syukuri. Yang keempat, obat yang mujarab agar kita nggak tamak kepada dunia itu melihat orang mati di kuburan. Biar kita ingat, oh, kita akan seperti itu. Dan pelajaran yang terakhir adalah mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Semoga kita semua bisa istiqomah di dalam jalan ketakwaan. Allah meridhoi kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan nanti dibalas dengan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.